Halo Sobat Ceta, bertemu lagi dengan Cetapedia. Kali ini Cetapedia akan membagikan informasi mengenai sistem peredaran darah pada manusia. Mau tahu bagaimana darah bisa mengalir dalam tubuh kita? Yuk simak video berikut sampai selesai ya. Tapi jangan lupa, klik tombol subscribe-nya dulu, like, komen, dan share ke semua teman-temannya. Terima kasih, selamat menyaksikan. Pernahkah kamu terjatuh dari sepeda dan kaki atau tanganmu berdarah? Bagian tubuh kamu yang terluka tersebut mengeluarkan darah. Namun, setelah beberapa lama darah yang keluar akan berhenti. Mengapa hal itu bisa terjadi? Dan sebenarnya apa fungsi darah bagi tubuh manusia? Yuk simak penjelasan pada video berikut sampai selesai ya. Darah merupakan jaringan yang tersusun atas plasma, sel darah merah, sel darah putih, dan juga keping darah. Kurang lebih 55% bagian dari darah adalah plasma. Fungsi darah yaitu untuk mengangkut nutrisi, oksigen, hormon, dan senyawa kimia lain ke seluruh tubuh, mengangkut karbon dioksida dan sisa metabolisme keluar tubuh, serta melindungi tubuh dari serangan penyakit. Lalu, apa saja komponen penyusun darah? Nah, komponen penyusun darah terdiri dari plasma darah, sel darah merah, sel darah putih, dan juga keping darah. Plasma darah tersusun atas 91,5% air atau H2O dan 8,5% zat terlarut yang meliputi protein seperti albumin, fibrinogen, globulin, dan zat lainnya seperti sari makanan, mineral, hormon, antibodi, dan zat sisa metabolisme. Plasma darah berbentuk seperti cairan dan berwarna kuning. Nah, fungsi dari plasma darah ini adalah membawa sel darah serta membawa berbagai nutrisi penting yang diperlukan oleh tubuh kita. Selanjutnya adalah sel darah merah atau eritrosit. Ciri-cirinya yaitu berbentuk bulat pipih dengan bagian tengah cekung atau bikonkav, tidak memiliki inti sel, serta terdapat hemoglobin atau Hb sebagai zat warna merah. Sel darah merah terbentuk dalam sumsum merah tulang, namun saat dalam kandungan, sel darah merah terbentuk dalam hati dan juga limpa. Sel darah merah ini paling banyak terdapat dalam darah loh. Sekitar 1 mm3 atau kurang lebih 1 tetes darah terdiri dari 4-5 juta sel darah merah. Wah, banyak juga ya. Sel darah merah tersusun atas hemoglobin yang mengandung unsur besi dan ketika dalam paru-paru mempunyai daya ikat yang tinggi terhadap oksigen sehingga akan mengikat oksigen membentuk kompleks oksihemoglobin atau HbO2. Namun, saat dalam jaringan tubuh, daya ikatnya rendah, sehingga oksigen terlepas dan menuju sel tubuh. Sebaliknya, daya ikat terhadap karbon dioksida akan tinggi, sehingga membentuk karbaminohemoglobin atau HbCO2, yang disalurkan ke paru-paru untuk dikeluarkan oleh tubuh. Sel darah merah ini hanya berusia sekitar 100-120 hari loh. Sehingga sel-sel yang telah tua akan dihancurkan oleh sel makrofag di dalam hati dan juga limpa. Kemudian hemoglobin dirombak dan dijadikan bilirubin atau pigmen empedu. Dan kemudian sumsum merah tulang akan membentuk sel darah merah yang baru. Fungsi dari sel darah merah yaitu membawa hemoglobin yang telah terikat oksigen dari paru-paru ke jaringan lain. Dan selain itu, sel darah merah yang telah mengangkut oksigen harus mengangkut hemoglobin yang telah terikat karbon dioksida kembali ke paru-paru untuk melanjutkan siklus pernafasan. Pernah tidak sahabat Ceta berpikir saat kita sakit, sebelum kita minum obat, siapa yang menjadi benteng pertahanan bagi tubuh kita? Nah, jawabannya adalah sel darah putih atau leukosit yang memiliki bentuk tidak tetap atau bersifat amoeboid.
mempunyai inti sel dan setiap 1 mm kubik darah mengandung sekitar 8.000 sel darah putih yang berfungsi untuk melawan penyakit yang masuk ke dalam tubuh kita dan juga sebagai pembentuk antibodi. Ternyata peningkatan jumlah leukosit merupakan petunjuk adanya infeksi loh. Jika jumlah leukosit sampai di bawah 6.000 sel per cc darah, maka disebut sebagai kondisi leukopeni. Jika jumlah leukosit melebihi normal di atas 9.000 sel per cc, maka disebut leukositosis. Jenis-jenis leukosit berdasarkan ada atau tidaknya butir-butir kasar atau granula dalam sitoplasma dibedakan menjadi 2 macam, yaitu granulosit dan agranulosit. Granulosit merupakan kelompok sel darah putih yang mempunyai granula dalam sitoplasmanya, terdiri atas eosinofil, basofil, dan neutrofil. Sedangkan untuk agranulosit tidak mempunyai granula yang terdiri atas limfosit dan monosit. Nah, untuk lebih jelasnya, sahabat Ceta bisa lihat tabel berikut mengenai karakteristik dari masing-masing jenis sel darah putih ya. Selanjutnya kita ke keping darah atau trombosit. Ciri-cirinya yaitu bentuk trombosit ini beraneka ragam loh. Ada yang bulat, oval, dan juga memanjang. Tidak berinti sel dan bergranula. Jumlah trombosit pada orang dewasa sekitar 200.000 sampai 500.000 sel per cc. Dan umur dari keping darah ini sangat singkat, yaitu 5 sampai dengan 9 hari. Tapi, pernahkah kamu berpikir bagaimana proses pembekuan darah terjadi ya? Nah, keping darah ini sangat berhubungan dengan proses mengeringnya luka. Sehingga tidak heran jika ada yang menyebut keping darah sebagai sel darah pembeku. Nah, berikut adalah siklus dari proses pembekuan darah saat kita terluka. Sesaat setelah terluka, trombosit akan pecah karena bersentuhan dengan permukaan yang kasar dari pembuluh darah yang terluka tersebut. Di dalam trombosit ini terdapat enzim trombokinase atau tromboplastin. Nah, enzim tromboplastin ini akan mengubah protein yang disebut protrombin atau calon trombin menjadi trombin karena pengaruh ion kalsium dan vitamin K dalam darah. Trombin akan mengubah fibrinogen atau protein darah menjadi benang-benang fibrin. Nah, benang-benang fibrin ini akan membentuk jaring-jaring di sekitar sel-sel darah, sehingga luka tertutup dan darah tidak menetes lagi. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai organ peredaran darah, karena ternyata darah itu tidak hanya diam, melainkan mengalir untuk mengedarkan oksigen dan juga sari-sari makanan ke seluruh bagian tubuh. Darah dapat mengalir ke seluruh tubuh karena di dalam tubuh kamu terdapat alat yang dapat mengedarkan darah ke seluruh tubuh. Nah, kira-kira apa ya organ yang berperan dalam peredaran darah manusia? Yuk simak video berikut ya. Yang pertama yaitu jantung. Jantung merupakan salah satu organ peredaran darah yang sangat penting bagi tubuh manusia. Jantung ini bekerja seperti pompa yang berfungsi untuk memompa darah sehingga darah dapat diedarkan ke seluruh tubuh. Besar jantung manusia kira-kira sebesar sekepalan tangan. Terdiri atas 4 ruangan yaitu serambi kiri, serambi kanan, bilik kiri, dan juga bilik kanan. Serambi jantung berada di sebelah atas, sedangkan bilik jantung di sebelah bawah. Antara serambi kiri dan juga bilik kiri terdapat 2 buah katup yang disebut katup bicuspidalis. Antara serambi kanan dan bilik kanan terdapat 3 buah katup yang disebut katup tricuspidalis yang berfungsi menjaga agar darah dari bilik tidak kembali ke serambi. Fungsi serambi kiri yaitu menerima darah bersih dari paru-paru. Sedangkan untuk fungsi serambi kanan yaitu menerima darah kotor dari tubuh yang dibawa oleh pembuluh darah.
Fungsi bilik kiri yaitu memompa darah bersih dari jantung ke seluruh tubuh. Sedangkan untuk fungsi bilik kanan yaitu memompa darah kotor dari jantung ke paru-paru. Organ peredaran darah yang kedua adalah pembuluh darah. Pembuluh darah dibedakan menjadi dua, yaitu pembuluh nadi atau arteri dan pembuluh balik atau vena. Arteri merupakan pembuluh darah yang mengalirkan darah keluar jantung. Arteri ini berisi darah yang mengandung banyak oksigen, kecuali arteri paru-paru ya. Sedangkan untuk pembuluh balik atau vena mengalirkan darah masuk ke dalam jantung. Vena ini berisi darah yang mengandung sedikit oksigen, kecuali yang berasal dari paru-paru. Ujung arteri dan vena bercabang-cabang menjadi pembuluh-pembuluh kecil yang disebut pembuluh kapiler. Pembuluh kapiler ini menghubungkan arteri dan vena dengan sel-sel tubuh. Nah, berikut adalah perbedaan arteri dan juga vena. Pembuluh arteri tempatnya agak tersembunyi di dalam tubuh, sedangkan untuk pembuluh balik vena dekat dengan permukaan tubuh, tampak kebiru-biruan. Dinding pembuluh pada pembuluh nadi atau arteri tebal, kuat, dan juga elastis. Sedangkan untuk pembuluh balik vena, dinding pembuluhnya tipis dan tidak elastis. Aliran darah pada pembuluh nadi meninggalkan jantung, sedangkan untuk pembuluh balik aliran darahnya menuju ke jantung. Pada pembuluh nadi, denyut nadinya terasa, sedangkan untuk pembuluh balik vena, denyutnya tidak terasa. Katup pada pembuluh nadi satu pada pangkal jantung, sedangkan untuk pembuluh balik vena katupnya banyak di sepanjang pembuluh. Darah yang keluar dari pembuluh nadi ini merupakan darah yang memancar, sedangkan untuk pembuluh balik vena darahnya tidak memancar. Selanjutnya yaitu kita mengenal mengenai sistem peredaran darah, yaitu bagaimana darah bisa mengalir di dalam tubuh kita. Nah, peredaran darah manusia ini termasuk peredaran darah tertutup loh, karena darah selalu beredar di dalam pembuluh darah. Setiap beredar, darah melalui jantung 2 kali, sehingga disebut peredaran darah ganda. Pada peredaran darah ganda tersebut dikenal dengan sebutan peredaran darah kecil dan juga peredaran darah besar. Peredaran darah kecil merupakan peredaran darah yang dimulai dari jantung menuju ke paru-paru, kemudian kembali ke jantung, seperti pada siklus berikut ya. Sedangkan untuk peredaran darah besar yaitu peredaran darah dari jantung ke seluruh tubuh, kemudian kembali lagi ke jantung. Selanjutnya yaitu proses pemompaan darah oleh jantung. Bagaimana ya darah bisa mengalir dalam tubuh kita? Nah, saat berdenyut, setiap ruang jantung mengendur dan terisi darah. Selanjutnya, otot jantung ini berkontraksi dan memompa darah keluar ruang jantung. Kedua serambi mengendur dan berkontraksi secara bersamaan. Begitu juga kedua bili akan mengendur dan berkontraksi secara bersama-sama. Darah yang mengandung banyak karbon dioksida dari seluruh tubuh mengalir melalui 2 pembuluh darah vena besar, yaitu vena cava, menuju ke serambi kanan. Setelah atrium kanan terisi darah, akan didorong ke bilik kanan. Darah dari bilik kanan akan dipompa melalui katup pulmoner ke dalam arteri pulmonalis menuju paru-paru. Darah yang mengandung banyak oksigen mengalir melalui pembuluh darah yang disebut vena pulmonalis menuju ke serambi kiri. Peredaran darah yang terjadi di antara bagian kanan jantung, paru-paru, dan atrium kiri disebut sirkulasi pulmoner atau peredaran darah kecil. Darah dalam serambi kiri akan didorong menuju bilik kiri. Selanjutnya, darah yang mengandung banyak oksigen ini dipompa melewati katup aorta.
yang masuk ke dalam pembuluh darah yang disebut aorta atau arteri terbesar dalam tubuh. Kemudian, darah yang kaya oksigen ini diedarkan ke seluruh tubuh kecuali paru-paru. Oke sahabat Zeta, setelah kita memahami mengenai organ pada peredaran darah dan juga bagaimana proses pemompaan darah pada jantung, sekarang kita akan belajar mengenai gangguan yang terjadi pada organ-organ tersebut. Yang pertama yaitu serangan jantung. Serangan jantung ini terjadi jika arteri koronaria yang terdapat pada jantung tidak dapat mengirimkan darah yang cukup ke sel-sel jantung. Penyebabnya adalah arteri koronaria tersumbat oleh lemak atau kolesterol. Seperti yang terlihat pada gambar berikut, tersumbatnya arteri koronaria akan menyebabkan otot jantung berhenti beraktivitas jika sel-sel otot tersebut tidak menerima oksigen dan juga nutrisi yang cukup. Gejalanya yaitu dada terasa sakit, sakit pada bagian lengan dan juga punggung, nafas pendek dan juga kepala pusing. Cara mencegahnya yaitu makan makanan yang sedikit lemak, rajin olahraga, dan juga lebih banyak mengkonsumsi sayuran hijau dan buah. Namun, jika sudah terserang penyakit tersebut, segeralah pergi ke dokter ya. Gangguan yang kedua adalah stroke. Stroke ini disebabkan karena matinya jaringan di otak yang disebabkan oleh kurangnya asupan oksigen ke dalam otak, dikarenakan pembuluh darah pada otak ini tersumbat atau salah satu pembuluh darah di otak ini pecah. Nah, dari gambar tersebut menunjukkan bahwa kondisi otak terutama pada pembuluh darahnya ini si penderita stroke tampak terjadi pembekuan darah pada pembuluh arterinya ya. Adanya pembekuan darah pada arteri akan menyebabkan aliran darah menuju otak menjadi terhambat. Akibat dari stroke ini bisa kehilangan ingatan, kontrol kerja otot, ataupun kehilangan fungsi kerja syaraf. Nah, munculnya gangguan tersebut tergantung pada lokasi terjadinya kerusakan pada otak. Cara mencegahnya yaitu menerapkan pola hidup sehat dan rajin-rajin untuk cek kesehatan ke dokter ya. Oke sahabat Zeta, itu tadi merupakan penjelasan mengenai sistem peredaran darah yang terjadi pada tubuh kita. Nah, jangan lupa untuk share ke semua teman-temannya agar teman-temannya bisa belajar bersama mengenai sistem peredaran darah pada manusia. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, dan juga komen ya. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semangat belajar!